wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Alifah Kansa, mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan 2018, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas tentang bencana dan mitigasi bencana erupsi gunung api. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu bencana dan apa itu mitigasi. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Setelah kamu mengetahui pengertian bencana dan pengertian mitigasi bencana, selanjutnya kamu harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan erupsi gunung api. Erupsi gunung api atau yang biasa kita sebut letusan gunung api adalah proses pelepasan material dari gunung berapi. Material tersebut bisa dalam bentuk lava, gas, abu, dan lain-lain. Setelah kamu menyimak penjelasan tadi, semoga kamu jadi mengetahui ya apa itu yang disebut dengan bencana, mitigasi, dan erupsi gunung api. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang gunung api yang ada di Indonesia. Pasti kamu udah penasaran kan? Tahukah kamu berapa jumlah gunung api yang tercatat aktif di Indonesia saat ini? Saat ini, Indonesia memiliki 129 buah gunung api yang berstatus aktif. 79 diantaranya pernah meletus sejak zaman sejarah, tepatnya sejak tahun 1600-an. Nah, mengapa sih Indonesia memiliki banyak sekali gunung api? Hal tersebut dikarenakan letak geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan 4 lempeng. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki rangkaian gunung api yang sangat banyak. Indonesia juga secara khusus dilewati oleh lingkaran api Pasifik atau yang sering disebut The Ring of Fire. Hal tersebut menyebabkan Indonesia berpotensi lebih sering mengalami gempa bumi dan juga letusan gunung api. Selanjutnya, kamu harus mengetahui gejala kegunung apian dan juga ancaman bahaya gunung api. Gejala kegunung apian. Yang pertama, meningkatnya suhu di sekitar kawah sehingga pepohonan banyak yang kering dan mati. Kedua, banyak binatang liar yang turun dari gunung dan juga sumber mata air yang secara tiba-tiba mengering. Ketiga, sering terdengar suara gemuruh dan juga getaran-getaran yang berasal dari perut gunung yang sering disebut dengan gempa tremor. Berbagai tanda lainnya juga dapat diketahui melalui analisis kimia terhadap kandungan gas dan juga air kawah. Selain itu juga dapat diketahui melalui pemantauan dengan peralatan khusus. Ada 3 ancaman gunung api yang harus kamu ketahui. Pertama, bahaya primer, yaitu bahaya langsung ketika terjadi letusan. Contohnya adalah awan panas, jatuhan piroklastik, abu vulkanik, dan juga lava. Yang kedua, ada bahaya sekunder, yaitu bahaya setelah terjadi letusan. Contohnya adalah lahar hujan. Yang ketiga, ada bahaya tersier, yaitu bahaya akibat kerusakan lingkungan gunung, menghilangnya daerah resapan air, mata air, dan juga hutan.
Wah, banyak sekali ya gejala kegunung apian dan juga ancaman bahaya gunung api yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu kamu juga harus tahu tingkatan status gunung api yang ada di Indonesia. Simak penjelasan berikut baik-baik ya. Mengenal 4 tingkatan status gunung api di Indonesia. Tahukah kamu, setiap negara memiliki sistem atau status peringatan untuk menganalisis aktivitas gunung api secara berbeda-beda, termasuk di Indonesia. Di Indonesia menggunakan status peringatan mulai dari aktif, normal, hingga awas. Yang pertama, status aktif normal. Artinya, pada gunung api yang diamati, tidak ada perubahan aktivitas baik secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Ini menunjukkan tidak ada letusan hingga kurun waktu tertentu. Yang kedua, waspada. Status ini menunjukkan mulai meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status ini juga mulai menunjukkan perubahan secara visual di sekitar kawah, mulai terjadi gangguan magmatik, tektonik atau hidrotermal, namun diperkirakan tak akan terjadi erupsi pada jangka waktu tertentu. 3. Status siaga. Pada status siaga, terlihat peningkatan seismik yang didukung pemantauan vulkanik lainnya, serta terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Berdasarkan analisis data observasi, kondisi ini akan diikuti dengan letusan utama. Artinya, jika peningkatan kegiatan gunung api terus berlanjut, kemungkinan erupsi besar mungkin terjadi dalam kurun waktu 2 pekan. Yang keempat adalah status awas. Status ini adalah kondisi paling memungkinkan terjadinya erupsi. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan letusan awal, diikuti dengan semburan abu dan uap. Setelah itu akan diikuti dengan erupsi besar. Dalam kondisi ini, kemungkinan terjadinya erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang mitigasi bencana letusan gunung api. Mitigasi bencana letusan gunung api. Pertama, perencanaan lokasi pemanfaatan lahan untuk aktivitas penting harus jauh atau di luar kawasan rawan bencana. Kedua, hindari tempat-tempat yang memiliki kemungkinan untuk dialiri lava dan lahar. Ketiga, perkenalkan struktur bangunan yang tahan api. 4. Penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api. Kelima, membuat barak pengungsian permanen khususnya di wilayah sekitar gunung api yang sering meletus. Keenam, membuat fasilitas jalan dari tempat pemukiman ke tempat pengungsian untuk memudahkan evakuasi. Ketujuh, menyediakan alat transportasi bagi penduduk bila ada perintah pengungsian. 8. Kewaspadaan terhadap resiko letusan gunung api yang ada di sekitarnya. 9. Identifikasi daerah bahaya. Dapat dilihat dari peta persebaran gunung api yang ada di Indonesia maupun peta kawasan rawan bencana gunung api. 10. Tingkatkan kemampuan pemadaman api. 11. Buat tempat penampungan yang kuat dan tahan api untuk kondisi darurat. 12. Masyarakat yang tinggal di kawasan gunung api harus mengetahui posisi tempat tinggalnya pada peta kawasan rawan bencana gunung api. 13. Masyarakat yang bermukim di sekitar gunung api seharusnya paham bagaimana cara menghindar dan tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi letusan gunung api. 14. Paham mengenai peringatan dini yang diberikan oleh aparat maupun pengamat gunung api. 15. Bersedia melakukan koordinasi dengan aparat ataupun pengamat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bencana dan mitigasi bencana erupsi gunung api. Semoga apa yang sudah saya jelaskan
dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga manfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.